Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 Psikologi Komunikasi akan membawakan materi mengenai karakteristik manusia komunikan dan karakteristik manusia lanjutan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 1. Adapun saya sendiri Cynthia Fatika Siotang, dan juga ada rekan saya Krafi Betarani Simanjuntak serta rekan saya Hiza Iyayana Boru Sempigiri. Di sini saya pribadi sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi kami. Yang pertama yaitu karakteristik manusia komunikan. Teori-teori dalam ilmu komunikasi dilatar belakangi mengenai konsepsi dari psikologi tentang manusia, seperti teori psikoanalisis yang memandang manusia adalah makhluk digerakkan oleh keinginan terpendam yang disebut juga dengan homopolens. Adapun pendekatan-pendekatan psikologi yang memandang manusia sebagai komunikan secara berlainan. Yang pertama ada konsepsi manusia dalam psikoanalisis. Dapat teman-teman lihat di layar background saya, bahwasannya Sigmund Freud adalah pengemuka dari teori psikoanalisis yang lahir pada 6 Mei 1856 di Moravia. Tokoh psikoanalisis yang memaparkan mengenai jiwa manusia seperti gunung es. Teori ini difokuskan kepada totalitas kepribadian manusia. Sigmund Freud mengatakan bahwa manusia dapat berperilaku merupakan hasil berinteraksi antara id, ego, dan superego. Id merupakan bagian yang menyimpan dorongan biologis manusia, serta pusat insting dari hawa nafsu manusia tersebut. Ego merupakan jembatan sebagai penunjang antara dunia luar, sebagai mediator antara hasrat hewani dengan tuntunan rasional dan realistik. Superego ialah hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultur kemasyarakatan. Yang kedua, ada konsepsi manusia dalam behaviorisme. Behaviorisme dipelopori oleh tokoh John B. Watson, Ivan P. Pavlov, Burrhus F. Skinner atau B.F. Skinner, dan Edward L. Thorndike. Perilaku yang tampak saja yang dianalisis dan diukur, dilukis dan diramalkan. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan, itulah sebabnya behaviorisme disebut juga sebagai teori belajar. Karena dijelaskan sebelumnya ialah belajar memiliki arti perubahan perilaku, sehingga behaviorisme juga disebut sebagai teori belajar. Dalam behaviorisme muncul istilah homo mechanicus, yaitu makhluk mesin. Akan dijelaskan dari teori Kafka. Menurut Kafka, mengenai belajar sebagai berikut. Yang pertama, faktor terpenting dari belajar adalah jejak-jejak ingatan atau memori traces, yang merupakan pengalaman yang membekas di tempat tertentu pada otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti yang akan dimunculkan kembali kalau kita mempersepsikan sesuatu yang berupa dengan jejak-jejak ingatan tadi. Yang kedua, yaitu perubahan yang terjadi pada ingatan bersamaan dengan jalannya waktu tidak melemahkan jejak-jejak ingatan itu. Jadi ketika perubahan yang terjadi, itu tidak akan menghilangkan jejak-jejak yang sebelumnya di dalam ingatan. Yang ketiga ialah latihan akan memperkuat ingatan. Contohnya seperti untuk memahami sesuatu pelajaran, kita akan mengulangi mata pelajaran itu secara ulang-ulang untuk menambah ingatan atau menetapkan ingatan kita mengenai pelajaran tertentu tersebut. Kaum behaviorisme berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang lahir seperti kertas kosong, di mana perilaku dan karakteristik dipengaruhi hasil dari pengalaman. Jadi kita di awal lahir itu bersih, ibaratnya bersih seperti kertas kosong. Nah, perilaku yang terjadi, yang muncul dalam diri kita itu akibat dari pengaruh luar, seperti misalnya lingkungan atau pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita. Jenis pelaziman lain yang dikemukakan oleh B.F. Skinner yaitu pelaziman operan atau operan conditioning, bahwa manusia dipengaruhi oleh proses peneguhan atau reinforcement dan hukuman atau punishment.
Menurut Bandura, tidak semua perilaku dapat dijelaskan dengan pelaziman. Ia menambahkan konsep belajar sosial atau social learning. Menurutnya, belajar terjadi karena proses peniruan. Untuk melakukan sesuatu perilaku ditentukan oleh peneguhan dan untuk melakukan peneguhan diperlukan oleh belajar meniru. Artinya sosial, hubungan sosial atau teman sebaya itu juga mempengaruhi dari perilaku yang muncul dalam diri kita. Misalnya sifat meniru teman atau sifat meniru idola kita yang baik berupa gayanya, cara ngomongnya atau apapun seperti itu. Yang berikutnya ada mengenai konsepsi manusia dalam psikologi kognitif. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget, F. Heider, Leon Singer, dan sebagainya. Istilah kognitif berasal dari cognition yang sepadan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang lebih luas, cognition atau kognisi adalah proses memperoleh penataan dan penggunaan pengetahuan. Nah, artinya ialah kognitif ini itu bersumber dari pengetahuan kita, dari otak yang berpikir kita. Dalam teori ini pula muncul paradigma bahwa manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya, tetapi sebagai makhluk yang selalu memahami manusianya. Nah, kognitif tadi ialah berasal dari pengetahuan kita, dari otak kita yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang apapun itu. Nah, karena kita memunculkan pemikiran-pemikiran itu, kita jadi memahami lingkungan kita secara bukan lagi secara pasif, tetapi kita sendiri yang berperan atau kita yang selalu memahami lingkungan-lingkungan kita. Seperti itu. Adapun Descartes dan Kant menyimpulkan bahwa jiwa atau mind dari yang menjadi alat utama pengetahuan bukan alat indera. Jiwa menafsirkan pengalaman secara indrawi, secara aktif, itu baik mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistorsi, dan mencari makna. Jadi manusia memberikan respon terhadap stimuli secara otomatis. Manusialah yang menentukan makna stimuli itu, bukan stimuli itu sendiri. Jadi pemikiran kita yang menentukan, oh apa maksud dari ini? Oh, apa yang harus kita lakukan terhadap sesuatu yang kita terima. Yang tadi saya jelaskan yaitu transforman penghargaan dengan punishment yaitu hukuman. Selanjutnya mengenai pembahasan yang sebelumnya juga lanjutannya yaitu mengenai teori kognitif dari Jean Piaget. Jean Piaget merupakan tokoh teori kognitif yang pertama sebagai ahli psikologi. Ia telah membuat soal tes standar tes kecerdasan siswa. Teori ini menjelaskan tentang cara seseorang dapat memperoleh pengetahuan dan mengolahnya dalam proses berpikir, sehingga proses perkembangan yang lain juga akan berkembang secara baik. Nah, teori kognitif ini juga memandang bahwa proses belajar bukan hanya sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanisme, tapi lebih dari itu yaitu bahkan melibatkan kegiatan mental yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Oleh sebab itu, menurut teori kognitif dari Jean Piaget ini ialah proses mental yang aktif untuk menerima, mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Nah, Piaget juga menjelaskan ada 3 dalil pokok dalam perkembangan mental manusia. Yang pertama ada perkembangan intelektual, yang kedua ialah tahap-tahap yang didefinisikan sebagai klaster dari operasi-operasi mental yang menunjukkan adanya tingkah laku intelektual. Yang ketiga ialah gerak melalui tahap-tahap itu dilengkapi dengan adanya keseimbangan antara equilibration dalam proses pengembangan yang menguraikan interaksi antara pengalaman dengan struktur kognitif yang timbul yaitu akomodasi. Selanjutnya yaitu konsepsi manusia dalam psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini dianggap sebagai revolusi ketiga dalam psikologi. Revolusi pertama yaitu psikologi analisis dan revolusi kedua ialah behaviorisme. Psikologi humanistik menjelaskan mengenai eksistensi manusia yang positif dan menentukan seperti cinta, kreativitas, nilai makna, dan pertumbuhan pribadi. Nah, Rogers menggarisbawahi mengenai pandangan humanisme sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di layar ini bahwasannya menurut Carl Rogers, setiap manusia hidup dalam dunia pengalaman yang bersifat pribadi. Yang kedua, manusia berperilaku untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengaktualisasikan diri.
Yang ketiga, Rogers juga menjelaskan bahwa individu bereaksi pada situasi sesuai dengan persepsi tentang dirinya dan dunianya. Yang keempat, anggapan adanya ancaman terhadap diri akan diikuti oleh pertahanan diri. Yang kelima, kecenderungan batinnya manusia ialah menuju kesehatan dan keutuhan diri. Selanjutnya, materi yang kedua yang kami bahas ialah sebelum kita masuk mengenai karakteristik manusia komunikan lanjutan, kita kembali lagi kepada konsep manusia dalam psikologi humanistik, yaitu tidak hanya Carl Rogers, ada juga beberapa tokoh yang menggunakan atau yang mempelopori psikologi humanistik ini. Adapun dari Arthur Holmes pada tahun 1912 sampai 1999. Dia mengatakan bahwa proses belajar terjadi bila ada kegiatan yang mempunyai arti bagi individu atau bagi guru dan bagi siswa tersebut. Nah, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak mempunyai arti bagi individu. Jadinya kayak guru nggak bisa memaksakan materi yang nggak disukai atau yang nggak sesuai dengan siswa tersebut. Misalnya materi mengenai suatu hal. Nah, karena siswa tersebut tidak menyukainya, guru itu memaksakan materi itu kepada siswanya, itu tidak boleh. Arthur Combs mengatakan bahwasannya proses belajar itu harus memiliki arti bagi individu tersebut. Yang kedua ada Abraham Maslow. Menurut Maslow, perilaku manusia adalah upaya untuk meningkatkan kebutuhan yang bersifat hierarkis. Nah, menurut Maslow pula, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, adapun tingkatan tersebut ialah kebutuhan psikologi atau kebutuhan dasar manusia. Yang kedua ada kebutuhan akan masa atau rasa aman dan tentram. Yang ketiga ada kebutuhan dicintai dan disayangi. Yang keempat ada kebutuhan untuk dihargai, dan yang kelima ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, tokoh terakhir itu ialah Carl Rogers itu sendiri tahun 1902 sampai 1987. Nah, karakteristik manusia lanjutan. Kita masuk pada karakteristik manusia komunikan lanjutan. Yang pertama, faktor-faktor personal. Seperti apa yang mempengaruhi dari perilaku manusia itu? Nah, di faktor personal ini itu terdapat dari faktor biologis. Faktor biologis ini melibatkan seluruh kegiatan manusia, bahkan terpadu dengan faktor-faktor sosio-psikologis. Bahwa warisan biologis manusia menentukan perilakunya dapat diawali sampai struktur DNA yang menyimpan seluruh memori warisan yang diterima dari kedua orang tuanya. Contohnya seperti tidur, memberi makan atau merawat anak, tumbuh berkembang, makan dan minum, istirahat, kebutuhan seksual, sampai kepada kebutuhan memelihara kelangsungan hidup dengan menghindari sakit dan biaya lain-lainnya. Nah, dalam faktor personal ini juga ada faktor kedua, yaitu sosio-psikologis. Artinya ialah manusia adalah makhluk sosial. Ia selalu berada bersama dengan manusia lain dan membutuhkan orang lain, serta perilakunya juga selalu menunjukkan hubungan dengan orang lain. Sebagaimana manusia makhluk sosial ini, manusia adalah makhluk sosial dari proses ia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Kita dapat mengklasifikasikannya dalam komponen. Nah, jadi faktor sosio-psikologis ini terdapat 3 komponen di dalamnya. Yang pertama ada komponen afektif. Kita bahas dulu mengenai komponen afektif. Komponen lainnya itu ada komponen sikap serta emosi. Nah, yang pertama ada komponen afektif. Untuk komponen afektif ini sendiri itu terdiri dari beberapa motif. Maaf sebelumnya, untuk faktor sosiopsikologis itu ada 3 komponen, ada komponen afektif, ada komponen kognitif, serta komponen konatif. Kita masuk kepada komponen afektif. Untuk komponen afektif ini itu terdiri dari beberapa motif. Pertama ada motif sosiogenesis, teman-teman bisa lihat di layar, sosiogenis, sikap dan emosi. Nah, motif dari sosiogenis ini ialah
Sering juga disebut sebagai motif sekunder sebagai lawan dari motif primer. Termasuk dalam motif sosiogenis ini, ada beberapa ahli yang mengungkapkan dari W.I. Thomas, menurutnya yang termasuk dalam motif sosiogenis ini ada 4, keinginan memperoleh pengalaman baru, keinginan untuk mendapatkan respon, keinginan akan pengakuan, serta keinginan akan rasa aman. Tokoh kedua, David McClelland. David menjelaskan bahwa ada 3 dari motif sosiogenis ini yang menjadi bagian dari motif sosiogenis ini. Yang pertama ada kebutuhan berprestasi atau need for achievement, ada kebutuhan akan kasih sayang, need for affiliation, dan kebutuhan akan berkuasa yaitu need for power. Nah, ada juga Abraham Maslow mengatakan bahwa yang termasuk dalam motif sosiogenis ini yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan ketertarikatan dan cinta, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan untuk meningkatkan diri atau aktualisasi diri, serta yang terakhir ialah kebutuhan akan rasa sayang. Nah, tokoh yang terakhir yang mengatakan ada Melvin Hammarks dalam motif sosiogenis, dia mengatakan bahwa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, kompetensi, dan prestasi. Ada pula yang kedua motif-motif sosial seperti kasih sayang, kekuasaan, dan motif kebebasan. Jadi yang menjadi komponen afektif ini ialah, saya persingkat, seperti rasa ingin tahu, rasa ingin dicintai, rasa ingin disayangi, kebebasan, rasa akan pengetahuan, akan kekuatan, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua dari komponen afektif ini ada sikap dan ada sikap. Sikap adalah kecenderungan bertindak berpersepsi, berpikir dan merasa dalam menghadapi sesuatu. Sikap bukan perilaku, tapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap yang dihadapi. Ada pula yang ketiga dari komponen afektif ialah emosi. Emosi menunjukkan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala-gejala kesadaran, perilaku, dan proses fisiologis. Misalnya, bila orang yang kita cintai mencemooh kita nih, kita akan bereaksi secara emosional, kemudian jantung akan berdetak cepat, dan napas terengah-engah. Kemudian kita akan balas mencemooh dan memukulnya. Emosi tidak selalu jelek. Ada pula, karena emosi ini bukan hanya marah aja, kita kan sering kayak kita marah gitu dibilang kamu emosian gitu. Itu bukan, emosi bukan tentang yang jelek aja, dan yang marah yang kita lontarkan itu bukan emosi, itu marah. Marah merupakan bagian dari emosi. Emosi itu merupakan bumbu dalam kehidupan. Tanpa emosi manusia juga kering dan gersang. Jadi kayak emosi itu kayak senang, sedih, gembira, bingung, marah, apalagi ya, pokoknya banyak lagi. Tidak hanya marah. Jadi kalau misalnya kita tidak punya emosi, sebenarnya kayak itu kayak biasa aja, kayak polos, kayak gersang, nggak ada bumbu di dalam kehidupan kita atau dalam diri kita seperti itu. Nah, ada 4 fungsi emosi. Yang pertama ada emosi sebagai pembangkit energi atau energier. Emosi adalah pembawa informasi atau messenger. Emosi bukan saja pembawa informasi dalam komunikasi interpersonal, tetapi juga membawa pesan dalam komunikasi interpersonal. Misalnya kayak kita marah. Tentunya kalau misalnya kita marah kan pasti kayak, oh ini lagi marah. Jadi pesan yang disampaikan kepada individu lain itu tampak. Jadi bukan hanya kayak sekedar kita menjelaskan informasi yang bla bla bla, bukan. Tapi kayak emosi itu kita misalnya marah pun kita diam, mereka pasti tahu oh ini lagi marah, oh ini lagi senang, seperti itu. Yang terakhir, emosi juga merupakan sumber informasi mengenai keberhasilan kita. Saya lanjut, yaitu ada komponen kedua. Di sini tertera komponen kognitif, penyesuaian terhadap objek-objek yang ada di lingkungannya yang merupakan proses interaksi dinamis. Aspek dari proses kognitif ini ialah ada persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, serta pemecahan masalah. Masuk kepada komponen konatif. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf, di sini yang nomor 3 ini bukan komponen kognitif, melainkan komponen konatif. Ada kesalahan dalam penulisan. Ada 2 bagian dari komponen konatif, ada kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan ini ialah aspek perilaku manusia yang menetap
dan berlangsung secara otomatis tidak direncanakan. Jadi kayak apa yang kita lakukan biasanya itu merupakan kebiasaan kita. Baru kemauan yaitu keinginan untuk mencapai suatu objek tertentu, nilai yang lain yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan. Kita bergeser mengenai faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, yang sebelumnya saya jelaskan itu mengenai faktor personal dari yang mempengaruhi perilaku manusia. Sedangkan yang saya jelaskan saat ini, yang akan saya jelaskan yaitu faktor situasional. Itu berbeda ya teman-teman. Ada personal, ada situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Adapun faktor situasionalnya itu Delgado pernah melakukan beberapa eksperimen untuk mengubah kera-kera gibbon yang tenang menjadi agresif dengan merangsang salah satu bagian otaknya. Reaksi agresif diungkapkan berlainan pada sesuatu yang berlainan, sehingga Delgado menyimpulkan bahwa respon otak sangat dipengaruhi oleh setting atau yang terjadi atau suasana yang melingkupi organisme. Nah, faktor-faktornya itu ada beberapa. Yang pertama ada faktor ekologis, yaitu keadaan alam yang mempengaruhi gaya hidup perilaku. Banyak orang menghubungkan kemalasan bangsa Indonesia pada mata pencarian bertani dan matahari yang selalu bersinar setiap hari. Yang kedua ada faktor temporal, yaitu satu rancangan arsitektur dapat mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup dalam naungan arsitektural tertentu. Dan ada faktor temporal, maaf teman-teman, faktor temporal. Tadi yang kedua itu faktor rancangan dan arsitektural. Nah, yang ketiga faktor temporal yang mempengaruhi manusia bukan saja di mana mereka berada, tetapi juga bila mana mereka berada sebelumnya. Yang keempat ada suasana perilaku. Para ahli meneliti adanya pengaruh suasana terhadap perilaku manusia. Misalnya kayak suasana kelas, pesta, rumah ibadah, kerumunan orang yang menonton, penjual obat di pinggir jalan, antri beli tiket bioskop, semuanya akan berpengaruh pada perilaku manusia. Jadi kayak suasana lingkungan dari individu tersebut. Yang kelima ada teknologi. Marshall McLuhan dalam buku Psikologi Komunikasi menunjukkan bahwa teknologi komunikasi sangat berpengaruh pada perilaku komunikasi seseorang. Misalnya, penemuan mesin cetak telah mengubah masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang lebih modern dengan pola pikir yang lebih rasional, kritis, logis, dan individualis. Yang keenam ada faktor-faktor sosial, yaitu adanya kedudukan dan peranan serta karakteristik populasi dalam suatu masyarakat akan menata perilaku orang-orang dalam masyarakat tersebut. Karakteristik populasi itu misalnya seperti usia, kecerdasan, jenis kelamin, kompetensi, dan sebagainya. Faktor yang terakhir dalam faktor situasional ialah lingkungan-lingkungan psikososial. Yang dimaksud dengan psikososial ialah bahwa persepsi orang tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan akan mempengaruhi perilaku orang tersebut dalam lingkungan di mana dia berada. Jadi kalau misalnya lingkungannya ini membuat dia selalu kayak sedih atau kayak marah bawaannya nggak suka dengan lingkungannya itu juga bisa mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor dari psikososial itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya ialah pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia. Psikolog memandang komunikasi pada perilaku manusia komunikan, fokusnya ialah komunikasi manusia komunikan. Tadi ada dua faktor, itu ada faktor personal dan ada juga faktor situasional. Nah, materi pertama tadi mengenai perilaku manusia komunikan itu ada 4, ada konsepsi manusia tentang psikoanalisis yang diungkap oleh Sigmund Freud, ada konsepsi manusia dalam behaviorisme, di sini ada B.F. Skinner, dan ada konsepsi manusia dalam psikologi kognitif, di sini ada Jane Piaget, dan yang keempat, yang terakhir manusia dalam konsepsi psikologi humanistik, ada Carl Rogers, ada dan tokoh-tokoh lainnya. Yang kedua ada faktor-faktor personal tadi yang saya sebutkan, ada faktor biologis sama sosiopsikologis, serta faktor situasional, ada faktor ekologis, ada faktor-faktor sosial, ada faktor lingkungannya, suasananya, ada faktor lain-lainnya. Jadi kayak itu dibagi antara faktor personal sama faktor
faktor situasional, maaf teman-teman. Nah, untuk faktor personal sendiri itu ada dari faktor biologis, dari DNA atau dari keturunan orang tua, ada juga dari faktor sosio-psikologis yaitu dari sosialnya. Itu tadi terbagi atas 3 komponen, afektif, kognitif, serta konatif. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai mencapai akhir. Sekian penjelasan dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 Psikologi Komunikasi Cynthia Fatika dengan NIM 11931510003 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang bersedia meluangkan waktu untuk melihat dan menjelaskan materi yang saya jelaskan sebagai perwakilan dari kelompok 1 tentang karakteristik manusia komunikan dan karakteristik manusia lanjutan. Sekian dari saya ucapkan selamat pagi.